Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 19 Maret 2025 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan Ziarah Holy Door Pintu Suci Juni 2025. Pintu suci di Vatikan hanya dibuka pada tahun jubileum, yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan ziarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI, Romo Siprianus Tukan SSCC, dan keluarga Yofi Natasa ke Vatikan, Roma, Milan, Swiss, Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Jumpa kembali kita, sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice. Di hari yang indah ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Ya, oleh karena itu kita baca dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saya akan buka dengan doa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan menikmati firman-Mu. Tolong Tuhan, bukakan mata hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki. Tolong Tuhan, ini waktu terindah. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi berkat untuk kami semua. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya buka dengan pantun ya. Ada satu pantun yang singkat sekali. Ya. Tunun bali, tenun ikat. Diamat-amati di tabanan. Temu kembali kawan kerabat. Tuh menghayati baiknya Tuhan. Iya. Ada suatu kisah singkat. Anak yang sudah ditinggal ibunya meninggal sejak dia kecil.
dia dibesarkan bersama ayahnya. Nah, ayahnya yang sangat sibuk, kadang-kadang kurang memperhatikan dia. Tapi si anak ini sangat sayang kepada bapaknya, sangat sayang. Suatu hari Minggu, dia sarapan mie instan dan dia ingat bapaknya juga mau. Pasti bapaknya mau sarapan bersama hari Minggu. Ya, sebelum mereka berangkat ke gereja, dia siap-siapkan semua, dia buat sendiri. Dia buat mie itu 2 porsi, mie instan 2 porsi. Selesai, dia panggil ayahnya untuk makan. Papa, ayo sarapan. Ya, tunggu. Dia lihat sudah mulai dingin. Punya papanya dia tutup rapi-rapi supaya jangan sampai dingin. Akhirnya dia tunggu bapaknya belum ada. Dia makan duluan. Sudah dia makan, bapaknya juga belum selesai. Ini kalau dingin begini, dia ingat. Kalau dia kedinginan malam dengan AC, dia pakai selimut. Sehingga dia bawa mie itu ke kamar, dia tutup dengan selimut, ditutup dengan bantal, aman. Supaya lambat dinginnya, maksudnya gitu ya, hangat kan. Sedang dia begitu, ayahnya masuk ke kamar. Lihat, ngapain kamu? Ya, ini. Dia buka ini, dia papanya begitu melihat anak ini bawa mie instan di bawah bantal, langsung keplak-kepluk. Apa-apaan kamu? Bawa makanan di bantal, bawa makanan ke dalam kamar. Apa-apaan kamu? Anak ini hanya nangis. Dia angkat pelan-pelan, dibawa ke meja makan. Kenapa kamu demikian? Selesai bapaknya ngomel, baru dia terangkan. Bapak, aku sudah bikin tadi untuk papa makan bersama, tapi papa belum selesai. Aku makan duluan. Daripada ini dingin, aku tutupi. Aku ingat kalau pakai selimut, pakai kehangatan di bawah selimut akan enak. Jadi aku tutup dengan selimut, tutup lagi dengan bantal. Bukannya untuk apa-apa, untuk papa. Papanya kaget. Tidak bisa berbicara lagi dan akhirnya harus minta maaf kepada anak karena dia tidak mengerti. Ya, kadang-kadang kalau belum mengerti, di dalam Yesaya dikatakan tinggal tenang dulu, beri waktu dulu, tenang. Ada waktu berpikir, ada waktu diskusi nanti, baru kita boleh menegur. Jangan semprot dulu, jangan pukul anak dulu, jangan bertindak dulu sebelum kita mengerti persoalan. Bacaan tadi mau berkata bahwa Yesus ditegur oleh Maria. Mereka mencari-cari sekian lama dan ditegur. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari kau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lihat di situ. Bunda Maria, Santo Yusuf sudah menegur dia. Kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa engkau berbuat demikian? Tapi malah ditegur balik oleh Tuhan Yesus. Kenapa sih cari aku? Aku kan mesti di rumah Bapakku. Kamu tidak tahu. Tapi Bunda Maria, Santo Yosef tidak mengerti. Dan mereka diam. Rupanya kunci dalam penyelesaian masalah, kalau belum mengerti atau tidak mengerti, yaitu tetap tenang. Yesaya 30 ayat 15 berkata, di dalam tinggal tenang dan diam, disitulah letak kekuatan. Tenang. Ada penguasaan diri. Jangan langsung ambil reaksi cepat. Orang berkata, pikir dulu, baru berkata-kata.
Ya, sering gitu. Berpikir dulu baru berkata. Karena banyak orang berkata dulu baru berpikir. Oh, sudah terlambat. Berteman, suami istri juga demikian. Kata-kata ini, lidah itu bagaikan api. Dalam tulisan surat Yakobus, bagaikan api. Dia bisa membakar. Hutan bisa terbakar karena korek api, karena puntung rokok bisa terbakar. Di Kalimantan bisa terbakar begitu luas di mana-mana. Di Amerika, kebakaran besar bisa terjadi. Kemungkinan besar hanya karena api sedikit. Nah, lidah itu bagaikan api. Kebakaran besar di Amerika, berapa triliun kerugiannya. Kendalikan lidah. Buah roh, dari 9 buah roh yang ke-9 itu penguasaan diri. Kendalikan diri, kendalikan lidah. Saya mempraktekannya di dalam keluarga saya, yaitu kalau belum mengerti, tenang dulu dengan pikiran yang tenang dan pikiran yang positif menanggapi. Jadi jangan langsung semprot, tenang dulu. Ambil waktu. Kalau kita tenang, mengambil waktu. Kalau ada waktu, tentu semakin jelas persoalannya, baru kita menanggapi dengan pikiran positif. Kemudian saya membuat satu kode. Kan kadang-kadang apalagi lagi COVID kan, berdua aja di rumah kan, ya. Pagi sampai malam berdua di rumah, ya. Jadi bagaimana itu? Pakai kode. Kodenya bagaimana? Saya ingat waktu kuliah dulu, kalau naik bus dari Kebayoran ke arah Trisakti ke arah Grogol, itu ada konektor yang caranya berkata, Grogol Empang. Grogol yang dekat Empang gitu. Nah, Grogol. Dia berteriak Grogol, dan pada saat orang mau turun, dia kasih kode sama sopirnya. Langsam. Kodenya dengan tangan. Langsam, pelan-pelan. Saya pikir dia berbahasa Jerman ini. Langsam itu berarti kalau malam pelan-pelan. Langsam. Saya pakai cara ini untuk istri pakai cara itu buat saya. Apa itu? Kalau salah satu sudah naik volume kata-katanya, sudah naik intonasinya, sudah naik tekanan suaranya, sudah tinggi, sudah naik 1 oktav kalau orang nyanyi, sudah naik di situ, salah satu mesti tolong dia. Caranya menolong apa? Kasih kode. Langsam. Kalau pakai kode itu, kami sudah sepakat. Salah satu kalau sudah kasih kode begitu berarti, hati-hati kamu. Kenapa? Kamu sudah terlalu tinggi suaramu. Kamu sudah mau dipakai setan untuk ribut. Jangan, langsam. Jadi bagaimana saya pakai itu? Setiap kali ada sedikit perbedaan pendapat, satu sudah mulai naik suara, tapi kan saya sudah bilang kalau ini, kalau itu, langsung satu kasih kode, langsam. Dan sudah perjanjian harus ambil tindakan bahwa saya harus langsam, saya harus tenang, saya harus diam. Dalam saya dikatakan, di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah apapun dalam bisnismu, pekerjaan sehari-hari, dalam keluargamu, dalam mengatasi kesulitan apapun. Tinggallah tenang dan percaya kepada Dia, andalkan Dia. Apa akibatnya? Akibatnya sangat indah, sahabat-sahabatku, sangat-sangat indah.
Pernikahan saya ke-49 tahun ini, 49 tahun. Saya menikmati hasil luar biasa dari pernikahan saya. Hubungan saya dan istri sangat-sangat indah. Indahnya bagaimana? Satu kata pun, sekali lagi, satu kata kasar pun tidak pernah, bukan belum pernah, tidak pernah saya katakan pada istriku. Sebaliknya, istriku padaku juga demikian. Tidak pernah ada satu kata kasar pun keluar. Karena apa? Kami lakukan itu. Ada beda pendapat, belum mengerti. Ingat tadi, mereka tidak mengerti. Mereka tenang saja, tenang. Di dalam tenang, di dalam tinggal diam. Di situ kekuatan kita untuk memperbaiki apa yang sedang jadi masalah. Jadi pertama, tetap tenang, pikiran positif, ambil waktu, kendalikan lidah, kemudian beri kode. Itu yang saya lakukan. Saya menikmati indahnya berkeluarga. Karena apa? Tuhan Yesus yang menolong. Bunda Maria Santo Yosef memberi contoh. Tenang. Kendalikan lidah. Tenang. Dan Anda pun tentu bisa mencobanya. Baik, kita tutup dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau terbukti memberi contoh pada kami lewat keluarga Kudus Nazaret. Mereka tetap tenang, bukan diributkan, bukan dihakimi anaknya, bukan dipukuli, tetapi justru tenang, minta hikmat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih contoh yang indah ini yang sudah kami praktekkan, dan semoga menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan sharing ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 19 Maret 2025. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarorek untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.